الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين والمؤسسين هذا المصلى ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halaman berapa sih? 38 ya. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan adab kubur yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau Isra dan Mi'raj. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a annal bahaima tasma'u adabal qabri wa annal mayyita yasma'u ma yuqalu. Bab artinya pembahasan. Majaa tentang anna bahwa al-bahaima jamak dari kata bahima hewan binatang, tasma'u mendengar, adzabal qabri azab kubur, wa annal mayyita dan sesungguhnya orang yang meninggal itu yasma'u mendengar ma yuqalu apa yang dikatakan orang. Nah, pada pembahasan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang satu bagian penting dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah tentang azab kubur itu pun didengar oleh binatang tetapi tidak didengar oleh manusia. Dan orang yang meninggal itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup. Ini pembahasan kita. Setelah itu Imam Sya'rani kemudian memaparkan riwayat-riwayat yang memperkuat pembahasan di atas atau judul di atas. Yang pertama yang dihadirkan adalah hadis. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama ketika beliau fi haitin di sebuah kebun. Kata hait ini artinya dinding. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebun yang berdinding. Li Banin Najjari milik
Bani Najjar. Ala baglatin, sementara beliau itu ada di atas baglah. Nanti kita akan jelaskan. Baglah itu artinya binatang perkawinan antara kuda dan keledai. Itu baglah. Baglatin lahu wa nahnu ma'ahu. Dan kami bersama beliau. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Imam Muslim adalah seorang kolektor hadis, ahli hadis. Sama dengan Imam Bukhari, posisinya sama. Tapi Imam Bukhari lebih tinggi dari Imam Muslim. Dalam kaitan dengan kesahihan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kedua ulama ini. Beliau ini berasal dari Nisabur. Maka disebut An-Nisaburi. Di mana Nisabur? Nisabur itu ada di wilayah Iran. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang banyak mengumpulkan hadis-hadis, dan hadis-hadis yang dikumpulkan beliau itu adalah hadis-hadis sahih. Kata Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, atau dia mengatakan annan nabiyya, bahwa nabi, bainama, kata bainama ini adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata, baina dan ma. Kalau dalam ilmu nahu itu disebut dengan dzarf zaman, keterangan waktu. Yang ketika ada kalimat ini, maka di dalamnya itu ada dua kejadian yang bersamaan. Menggunakan bainama. Yang ketika satu kejadian sedang berlangsung, maka kemudian kejadian lain mendadak terjadi. Jadi berbarengan. Nanti kita lihat di sini nih. Annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa, ketika dia fi haitin, hait ini artinya dinding. Jamaknya banyak, ada hiton, ada hiyatun, ada hawaid. Tapi yang dimaksud dengan kata haid dalam hadis ini artinya al-bustan, kebun. Awil mazra'atul muhatatu bijidar, atau di situ tempat tanaman-tanaman yang di sekitarnya ada dinding. Itu namanya haid. Meskipun kata haid itu artinya dinding, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebun yang dikelilingi oleh apa? Dinding. Maka disebut dengan haid. Li Bani Najjar. Haid itu miliknya siapa? Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah satu qabilah, satu kelompok suku yang ada di Madinah. Dan dia pecahan dari suku besar Khazraj namanya. Di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, dua yang sering berantem dulu. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ini ribut nih nggak habis-habis. Padahal Khalid dan Adir kakak adik, Pak. Tapi keturunannya berantem dulu. Makanya kalau ada keluarga besar ribut, nggak aneh, ini ribut nih. Aus dan Khazraj. Sampai kejadian ini berlangsung lama, diprovokasi oleh Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, Yahudi memang kerjanya ngomporin. Itu Yahudi tuh, dikompori kita. Sama dengan perang di Timur Tengah, itu dikompori oleh Israel. Amerika dibohongin tuh, Pak. Kena. Tuh, Yahudi itu. Artinya apa? Mereka ini konflik antara Aus dan Khazraj itu selain karena persoalan persaingan, kompori jadi lama. Nah, dari Bani Khazraj itu nanti ada klan-klan kecil namanya. Klan kecil itu adalah Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini adalah satu suku yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nenek Rasul yang bernama Salmah binti Amr
itu berasal dari kabilah Najd. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi tinggal bersama mereka, dan Masjid Nabawi yang sekarang ini dibangun itu di tanah milik Bani Najd. Tuh. Jadi yang sekarang ini Masjid Nabawi itu dibangun dari milik tanahnya siapa? Bani Najd. Nah, wakaf. Ala baglatin, bagla itu artinya hewan betina hasil persilangan antara kuda jantan dan keledai betina. Jadi kuda jantan dikawini oleh keledai betina, hasilnya bagla. Nanti muncul kata bigol, bigol, ada tuh bigol. Wanahnu, kata para sahabat, kami ma'ahu bersama Rasulullah saat itu. Ketika hadat bihi, kata hada itu artinya condong dan bergerak, bergeser. Itu hada. Tapi yang dimaksud di sini baglahnya itu apa sih, percampuran antara kuda jantan dengan keledai, bahasa Indonesianya apa sih? Ya, namanya apa tuh bagla? Kawinan antara kuda jantan dengan keledai, itu namanya apa tuh dalam bahasa Indonesia? Ada nggak? Blasteran, iya, tapi nama binatangnya itu apa? Nggak ada kan? Ya kita bilang aja baglah lah. Karena itu bahasa Arab kan? Nah, bagla itu tiba-tiba bergerak, bergeser karena takut tuh. Terkejut. Nah, bahasanya pas terkejut. Kenapa? Kalau terkejut bergeser nggak? Bergeser tuh. Fakadat. Hampir saja. Kada itu hampir. Tulqihi. Bagla itu melempar. Tulqihi. Melempar di Rasulullah. Karena Rasul ada di atas. Ketika bagla itu kaget, sampai-sampai Rasulullah terlempar tuh dari bagla tersebut. Wa idza kuburun, sementara di tempat itu banyak pekuburan tuh. Kubur-kubur, banyak kuburan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata, "Man ya'rifu ashaba hadhil quburi." Man, siapa? Ya'rifu, mengetahui, ashaba, penghuni, hadhil quburi, kuburan-kuburan ini. Siapa yang tahu ini kuburan siapa? Kalau bahasa kita. Faqala rajulun, salah seorang sahabat Rasul bilang, enggak disebutin siapa namanya, rajulun, anak saya yang tahu ya Rasul. Kata Rasul, qala famata mata haula. Famata, mata itu artinya kapan? Mata, mati, meninggal. Jadi kalau bahasa Arab, mata, mata. Beda enggak tuh? Mata, kapan? Mata, meninggal. Haulai, mereka itu. Ini meninggalnya kapan? Faqalu, kemudian mereka berkata, matu fil isyraki. Mereka itu meninggal ya Rasul dalam keadaan waktu mereka musyrik. Jadi meninggalnya dalam keadaan musyrik, kafir. Berarti diadab enggak? Diadab. Kata Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna hadhil ummata, sesungguhnya umat ini yang ada di dalam kuburan-kuburan ini, kata Nabi, tubtala, diuji, tubtala itu diuji, maksudnya disiksa, fi kuburiha, di dalam kubur-kubur mereka. Falaula alla tudafinu, seandainya, falau itu artinya seandainya. Falaula, seandainya kalian tidak takut
saling menolak untuk menguburkan, tudafinu, saling nguburin. Kita ini sama nanti Pak, kalau meninggal ada yang nguburin enggak? Nanti orang lain meninggal, kita yang kuburin. Itu namanya saling menguburkan. Ada yang meninggal, ada yang kuburin. Kata Nabi, seandainya kalian tidak takut saling menolak untuk mengubur ini, la da'autu, aku pasti akan berdoa, minta kepada siapa? Allah, kepada Allah, ayyusmi'akum, untuk memperdengarkan kalian min adzabil qabri, tentang azab kubur, alladzi asma'u, yang saya dengar. Berarti Rasulullah dengar enggak siksaan kubur? Dengar. Bukan berarti Rasulullah punya kemampuan mendengar, tapi Allah kasih izin untuk mendengar. Kata Rasul, kalau seandainya kalian tidak takut ketika menguburkan, nanti dengar siksaan kubur, enggak jadi nguburin kan? Ini mau kubur ini, dengar orang disiksa. Ini kan kuburan, sapinya kuburan. Dia gali sini nih. Apalagi sekarang penggalian kubur, satu kuburan masukin banyak orang. Tuh. Pas dia gali, dia dengar orang disiksa, nggak jadi gali Pak. Kalau seandainya kalian, kata Rasul, maka saya akan minta sama Allah supaya memperdengarkan kepada kalian. Kalau Bapak, kalau doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, Rasul minta sama Allah supaya kita bisa dengar azab kubur, Bapak nggak bisa tidur. Ini musola, boleh jadi di bawahnya ada kuburan. Depan. Bisa jadi kan ini udah lama kehidupan ini. Ya kan? Ada yang meninggal zaman dulu. Dikubur di sini. Nggak tahu kita kan? Semua tempat ini pasti ada yang meninggal. Kita nggak tahu. Jalanan. Kalau seandainya itu orang disiksa, dikubur, diperdengarkan kita, ini sepi Pak. Nggak ada yang lewat nih motor. Kita nggak ada di sini nih. Tuh. Jadi hikmahnya adalah kita tidak diizinkan mendengar siksa kubur. Yang diizinkan mendengar siksa kubur adalah bahaim, binatang. Pertanyaannya kenapa binatang yang dikasih? Nah, ayam juga sama, dia binatang juga. Kenapa binatang? Nanti dijelaskan di sini. Lanjut ya. Wakana, wawnya waw istiqnaf. Waw yang ada di depan nggak perlu diartikan dal. Ini hanya pemanis kalimat. Wakana ba'dul arifina, ba'du sebagian. Al-arifin orang yang ma'rifat kepada Allah. Biasanya yang disebut dengan al-arifin, arif billah, itu adalah orang-orang yang ma'rifatullah, ma'rifatan shadiqah. Dia mengenal Allah dengan ma'rifat yang sebenarnya, bukan cuma mengenal Allah melalui tauhid ya. Karena kita belajar tauhid, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah di ilmu tauhid itu. Di Masjid Darussalam kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid. Nggak selesai-selesai lama yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebelum masuk tasawuf bahas. Itu namanya mengetahui Allah melalui tauhid. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar melalui tauhid, tapi mengetahui Allah dengan batin, tasawuf. Maka orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah disebut dengan al-arifin. Rasulullah disebut dengan Zainul Arifin. Perhiasannya para orang-orang yang ma'rifatullah. Kata sebagian al-arif billah, orang yang ma'rifatullah, yang udah tinggi nih. Mengenal Allah, kita belum Pak. Kita ini masih dasar, masih cetek. Belum mengenal Allah dengan ma'rifatan shadiqah, dengan ma'rifat yang sebenarnya. Kata al-arifin, dia berkata, la yasma'u adzabal mauta illa man uttusifa bikitmanil asrari kal bahaim. Kata sebagian orang yang arif billah, ma'rifatullah, dia mengatakan la, tidak, yasma'u mendengar,
Mendengar apa? Adzabal mauta, siksa buat orang yang meninggal. Mauta itu jamak dari orang yang mayit. Jamaknya mauta, orang yang meninggal. Tidak mendengar azab siksa buat orang yang mendengar illa kecuali. Berarti dikecualikan yang bisa mendengar siapa? Man, orang atau makhluk utusifa yang diberikan atau makhluk yang memiliki karakteristik sifat ciri apa? Bikitmanil asrori. Kitman itu menyembunyikan. Al asror itu dari kata sirrun. Apa sir? Bisirril Fatihah. Kan sering gitu kan? Dengan rahasia. Sir, rahasia. Jamaknya asror. Rahasia, rahasia. Berarti yang bisa mendengar azab yang diberikan kepada orang yang meninggal di alam kuburnya adalah makhluk yang memiliki ciri dia bisa menyembunyikan rahasia. Siapa yang bisa menyembunyikan rahasia? Siapa? Kal bahaim, binatang. Binatang bisa cerita nggak sama kita? Bisa cerita nggak, Pak? Dia ngelihat orang nih begini-begini, orang mencuri. Dia ngadu nggak sama kita? Rumah dia dicuri itu. Ngadu nggak? Itu binatang, Pak. Tapi kalau orang bisa nggak menyembunyikan rahasia? Nggak bisa, Pak. Makanya, Pak, kalau ada rahasia jangan cerita. Meskipun orang itu dikenal amanah juga, dia akan keceplosan. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bisa menyimpan rahasia. Kalau kita udah ngomong, maka resikonya jangan heran nanti akan bocor tuh rahasia kita. Tuh, kalau rahasia simpan aja. Begitu. Tapi ada orang yang suka sekali mengorek-orek rahasia kan. Ceritain dong, ceritain. Apa ceritain? Dia cerita ke sana. Tuh udah habis. Satu kampung tahu, Pak. Tuh. Itu manusia tuh. Nah, kata Al-Arifin, kalau seandainya manusia diberikan peluang untuk bisa mendengar azab orang-orang yang meninggal, dia akan ceritain Pak ke orang lain. Gue tadi habis ke kuburan dia tuh, si namanya Abdullah, lagi disiksa dia tuh. Berarti aibnya kebongkar nggak? Makanya manusia itu tidak diizinkan untuk bisa mendengar siksa terhadap orang yang meninggal. Kenapa binatang yang diberikan izin untuk bisa mendengar? Fa innaha, karena binatang itu hak lari ke bahaim, laisat min alamit ta'biri amma tara. Karena binatang itu bukan berasal dari dunia yang mengungkapkan apa yang mereka lihat. Binatang, kucing ngelihat kita lagi pacaran nih, Pak. Lagi pacaran kita nih, dilihat sama kucing. Kira-kira kucing cerita enggak? Enggak. Kenapa? Karena kucing bukan berasal dari alam yang mengungkapkan apa yang dia lihat. Tapi kalau saya lagi berduaan sama cewek misalnya dilihat Ustadz Maman. Ustadz Maman cerita. Ustadz tadi berduaan sama cewek. Habis kita dibongkar. Hah? Aji saya bilang sama yang lain habis. Dia cerita tuh kan. Artinya apa? Karena kita termasuk min alamit ta'bir. Kita termasuk dari dunia yang kalau ngeliat pasti ceritain. Pasti ceritain, Pak. Nggak mungkin tidak menceritakan. Nah, binatang diberikan izin oleh Allah bisa mendengar azab terhadap orang yang disiksa dalam kuburnya karena dia bukan berasal dari dunia at-ta'bir yang mengungkapkan. Takbir itu artinya mengungkapkan. Di sini ada organisasi namanya takbir juga. Takbir ya. Tabungan Gembira Ramadan. Bukan takbir ya. Bukan. Kayak itu takbir lagi. Nah, kita lanjutin nih. Amma adapun man
yang yukhbiru menceritakan. Akhbara yukhbiru ikhbar. Nanti ceritanya berita namanya akhbar, dari khabarun jamaknya akhbar. Adapun yang menceritakan an-nasa kepada manusia bima ra'a, terhadap apa yang dia lihat, fala yasma'u syai'an min dzalik, maka dia enggak bisa mendengar sedikit pun. Syai'an itu artinya sedikit pun. Syai'an min dzalik, sedikit pun dari informasi tentang siksa kubur, enggak dengar. Belum pernah juga saya dengar kalau lewat Kober. Saya lewat Kober nih, kan kuburan banyak kan? Saya belum pernah dengar ada siksa kubur jalan, itu belum pernah. Coba kalau Allah kabulin Rasulullah doain mungkin, ya Allah berikanlah buat orang Islam bisa mendengar azab kubur. Enggak ada yang tinggal di Kober, Pak. Lewat kubur itu. Kenapa? Setiap malam, setiap hari. Enggak bisa tidur, enggak bisa bekerja, kepikiran terus. Kalau kepikiran jadi panik tuh. Kalau jadi panik, hidupnya jadi kurang bagus. Maka hikmahnya nanti disebutkan di sini nih. Fama kataballahu, maka tidaklah katama Allah menyembunyikan. Katamallahu, katama itu menyembunyikan. Kitman tuh, dari katama kitman. Maka tidaklah Allah menyembunyikan zalika, hal itu, anil insi, dari manusia, wal jinni, dan jin. Dua, manusia dan jin. Enggak didengerin azab kubur. Illa, kecuali maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperdengarkan siksa kubur kepada manusia dan jin. Illa, kecuali lihikmatin ilahiyah. Karena ada hikmahnya. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahiyah. Kama asyara ilaihil hadithu, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Asyara itu artinya diisyaratkan, tapi maksudnya ditunjuk. Ilaihi, kepada persoalan itu siapa? Al hadis, hadis. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis, apa? Lighayatil khaufi inda sima'i adabil qabri, karena li itu artinya karena. Ghayatil khaufi, kalau disebut ghayatil khaufi itu maksudnya ketakutan yang tinggi. Goya itu artinya tujuan, tapi di sini maksudnya yang tinggi, kekhawatiran yang ekstrim. Kenapa? Inda sima'i adabil qabri, inda ketika sima'i mendengar azab al-qabri, azab kubur. Karena ketika kita mendengar azab kubur itu bisa memunculkan ketakutan yang luar biasa. Orang kalau udah takut luar biasa, Pak, maka hidupnya susah. Mau kemana-mana nggak jadi tuh. Pasti takut. Ketakutan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hewan bisa mendengar azab kubur? Yang pertama, yang disebutkan oleh penulis kitab ini, karena hewan tidak mengungkapkan apa yang dia lihat. Satu alasannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu punya kemampuan bicara, cerita, nyebarin informasi. Maka kalau manusia mendengar azab kubur, dikhawatirkan akan terjadi ketakutan besar yang merusak kehidupan. Kenapa? Dia ceritain sama orang. Sehingga orang jadi takut. Makanya manusia enggak diberikan izin mendengar azab kubur. Hewan diberikan izin karena dia tidak memiliki tanggung jawab untuk membocorkan rahasia. Memang nggak bisa dia membocorkan rahasia. Karena nggak bisa berkomunikasi dengan kita. Cuma ketika binatang itu mendengar, dia kaget, Pak, kabur dia. Makanya seperti yang diceritakan Rasulullah, baglah yang dinaiki Rasulullah langsung terkejut sampai Rasul mau terpelanting dari baglah tersebut. Kenapa? Kata Rasul, dia dengar azab kubur di bawah. Berarti dia mendengar. Kalau saya buat analogi, Pak, supaya mudah ini, kita bayanginlah ada satu ruang rahasia nih, ruang rahasia. Yang ruang itu penuh suara mengerikan. Suara mengerikan dalam ruangan itu. Nah, manusia itu
Kita ibaratkan seperti wartawan lah. Wartawan berarti nyari berita. Ketika dia dapat berita tentang ruang rahasia yang penuh suara mengerikan, kira-kira dia siarin nggak tuh? Dia siarin. Kalau dia siarin itu, berita itu, kira-kira paniknya masyarakat. Panik. Itu manusia. Tapi hewan kita ibaratkan seperti CCTV. Bapak tahu CCTV kan? Dia rekam tuh. Dia rekam. Tetapi dia sampaikan dia ke orang. Enggak. Kecuali kalau orang nyari informasi. Dia nggak sampaikan, dia rekam aja. Tapi dia nggak sampaikan. Nah ibaratnya itu kalau manusia seperti wartawan nyari-nyari berita, dia sampaikan ke orang. Emang kerjaan manusia begitu, suka. Sementara hewan, dia bisa ngelihat, tapi dia nggak bisa sampaikan. Seperti CCTV itu. Karena itu maka yang dibolehkan untuk mendengar supaya tidak ricu cuma hewan. Karena dia tidak bisa menyampaikan. Yang kedua alasannya supaya tidak muncul ketakutan ekstrim. Karena kalau seandainya azab kubur itu Pak didengar manusia, maka akan panik. Kalau dia panik, maka yang terjadi adalah kehidupannya menjadi bermasalah. Tidak tertib, tidak terkontrol. Kalau tidak tertib, tidak terkontrol, repot. Maka hikmahnya itu adalah manusia tidak diizinkan mendengar azab kubur. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Waman dan siapa yutiku mampu atau kok yutiku itu mampu. Mampu apa? Sima'a mendengar, simaan. Kita sering dengar simaan ya. Apa simaan itu? Dengerin orang ngaji. Simaan. Nyimak, menyimak. Nah, ini dari bahasa Arab. Sima'a adzabillah, azab Allah Subhanahu wa taala fil qabri, di dalam kubur, min amsalina, dari kita. Maksudnya adalah siapa di antara kita yang mampu mendengar azab Allah di kubur dalam keadaan kita yang lemah ini? Fi hadhihi dar ma'adhafina, di dunia ini ma'adhafina, padahal kita ini lemah, dhaif, lemah. Wa qad balagana, padahal telah sampai kepada kita, balago sampai, nah kita, annahu bahwa mati siapa? Khalqun katsirun, banyak orang mati min sima'ir ra'dil qasifi, karena mendengar apa? Suara petir yang dahsyat. Banyak yang mati. Kapan? Nanti kita cerita tuh pada zaman siapa. Wal zilzalil hailati zilzal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu artinya gempa. Gempa, zilzal. Gempa bumi al-haila yang hebat, yang besar. Seperti gempa bumi tahun 2018, tanggal 18 September di Palu itu 9 skala Richter. Dengan gempa bumi ini, maka struktur tanahnya berubah, Pak. Struktur tanah berubah, yang perumahan ini, di sana itu, perumahan itu dibangun, di bawahnya ada aliran sungai, sungai di bawah tanah. Karena gempanya besar, maka strukturnya berubah, langsung ke bawah. Rumah-rumah yang ada di atas langsung masuk ke dalam bawah, diputar. Jadi terbalik gitu. Nggak ada satupun yang selamat. Kecuali Allah menyelamatkan. Yang selamat itu saat itu banyak teman saya yang ngurus musola masjid. Jadi yang Allah selamatin yang ngurus masjid. Maka kalau ada gempa sini yang selamat dulu Haji saya. Ngurus masjid, musola kan. Betul nggak? Yang selamat duluan. Kenapa? Allah memprioritaskan penyelamatan. Saya punya teman selamat dia. Dia cerita pada saat terjadi, dia pegangan tuh di atas, Pak. Itu di bawahnya bolong. Jadi fondasi semudah jatuh ke bawah, lemarinya jatuh plung dari atas. Dia pegangan. Dia lihat bolong semua di bawah itu, kenapa kosong. Tapi kemudian Allah selamatin, dia bisa sampai atas. Kata dia, saya berjalan sampai berjam-jam untuk sampai ke depan. Padahal itu kalau lagi normal cuma 10 menit sampai ke depan. Dia berjam-jam dia mutar, Pak.
Karena apa? Enggak terlihat lagi udah seperti apa. Dia selamat. Kalau menurut logika kita nggak mungkin dia selamat. Tapi ini adalah Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Kenapa? Karena dia selain bekerja sebagai pegawai negeri, juga dia kerjanya ngurus masjid. Ngurus masjid. Seminggu sebelum terjadi gempa di sana, saya khutbah di masjid itu. Bisa bayangkan tuh, masjid aja langsung turun. Nah, itu gempa besar. Dan itu pernah terjadi di dalam sejarah pada saat ketika terjadi suara petir yang sangat dahsyat disertai gempa pada kisah kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud ini kaum siapa diutus di situ? Nabi siapa? Hah? Nabi Soleh. Dan kaum Madian. Siapa diutus di situ? Yang kaum Madian karena masyarakatnya tidak mau beriman kepada Allah, langsung kemudian diazab di dunia dengan suara petir yang menggelegar, yang ketika dengar mati semua, Pak. Termasuk gempa yang besar. Jadi ada dua, kaum Samud yang diutus Nabi Soleh di situ, yang kedua kaum Madian yang diutus Nabi siapa? Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian. Dan sampai saat ini jejak-jejak peninggalannya masih disaksikan. Terutama di daerah Madain Saleh. Di mana Madain Saleh? Di mana? Di daerah Arab Saudi itu. Yang Rasulullah kalau lewat, dia cepet-cepet tuh lewat. Tapi sekarang udah jadi tempat hiburan oleh orang-orang Arab tuh. Dijadikan tempat hiburan. Kalau Rasul aja lewat situ buru-buru, nggak mau lama-lama tuh tinggal di situ. Sekarang malah jadi tempat hiburan orang-orang Arab tuh. Nah, kata penulis kitab ini disebutkan mendengar suara petir yang menggelegar dan suara gempa yang sangat dahsyat aja banyak orang mati. Sementara kata penulis kitab ini, wahia, maksudnya mendengar azab kubur itu, siksa kubur, wahia duna soyhatil malaki alal mayyiti biyaqin. Maksudnya apa? Itu masih lebih ringan. Ini suara petir yang bisa membuat orang meninggal, suara gempa bumi yang bisa membuat orang mati, itu masih lebih ringan katanya. Lebih ringan dari apa? Lebih ringan dari teriakan atau suara soyha, suara pukulan. Pukulan siapa? Al-malaki, malaikat azab, alal mayyit, kepada orang yang meninggal. Kita kan sudah bahas. Kalau orang-orang yang banyak melakukan kesalahan besar, dosa besar, belum tobat, pas masuk ke dalam kuburnya, dia disiksa. Ada yang dipukul dengan martil tuh. Maqami min hadid, dan Al-Quran sebutkan. Dengan martil-martil terbuat dari besi. Pas dia pukul, teriaknya tuh orang itu. Teriak. Sampai mendem ke bawah, lalu muncul lagi, dia pukul lagi. Teriak lagi, sampai mendem ke bawah, dia pukul lagi, dia teriak tuh. Nah, kata penulis kitab ini, suara yang tadi itu, suara petir yang menggelegar, dan suara gempa yang bisa mematikan banyak orang, itu masih lebih ringan, Pak, dibandingkan dengan pukulan malaikat kepada mayit suaranya. Kalau kita dengar, Pak, itu mati kita, Pak. Dari mana dasarnya? Dari Rasulullah SAW, wa fil hadisi, di dalam hadis disebutkan lau sami'a, lau seandainya, berarti enggak terjadi kan? Karena lau sami'a mendengar, siapa? Ahadukum, salah seorang dari kalian mendengar apa? Darbatal malaki, pukulan malaikat lil mayyiti, kepada seorang mayit, bi maqami'a min hadidin, dengan martil-martil atau palu-palu dari besi, lamata, laknya tuh taukid, pasti dia akan mati. Bayangkan tuh, Pak, kalau dengar malaikat memukul orang dengan palu, suaranya aja pukulan dan teriakannya
mayit itu yang disiksa dalam kubur, kalau kita dengar, kita nggak hidup. Berarti dahsyat gitu. Dahsyat. Karena itu maka kita nggak diizinkan mendengar. Kalau kita diizinkan mendengar, umur kita nggak sampai sekarang. Udah pada mati semua. Kenapa? Apalagi yang tinggal di Kober. Mati semua itu. Tinggal di kampung, di Kemanggisan Pulau ini, Paris. Ya, Kemanggisan Pulau mana itu? Dekat tuh. Pada mati semua itu. Kenapa? Karena dengar tuh suara azab malaikat memukul orang-orang yang ada dalam kuburnya. Dia pasti akan mati. Nah, kita lanjutin. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kata penulis kita minta sama Allah diberikan keafiatan. Lanjut ya. Supaya sampai selesai. Wa amma adapun sima'ul mayyiti, mendengarnya si mayit mayuqalu terhadap apa yang dikatakan orang. Misalnya kita masuk ke kuburan, kita bilang, Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Kira-kira mayit dengar nggak? Dengar. Ini dijelaskan di sini. Adapun dalil yang mengatakan mayit mendengar apa yang dikatakan orang adalah faqad rawa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, berdiri ala qatla Badrin. Qatla itu artinya orang-orang yang mati di dalam perang Badar. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi Rasul berdiri terhadap orang-orang yang mati dalam peperangan Badar dari orang-orang musyrik. Berapa jumlahnya tuh? Oh, jumlahnya itu sampai sekitar 70 orang yang mati, Pak. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Rasul yang sering mengganggu Rasulullah. Itu mati di perang Badar, perang pertama Rasul. Rasul berdiri di orang-orang musyrik yang mati di dalam perang Badar. Faqala, dia berkata, Ya fulan ibnu fulan. Ya fulan ibnu fulan. Wahai fulan bin fulan. Wahai fulan bin fulan. Ditunjuk Rasulullah satu-satu. Rasulullah lihat. Hal wajadtum ma wa'adallahu wa rasuluhu haqqan. Apakah wajadtum kamu mendapati ma apa wa'adallahu yang dijanjikan Allah wa rasuluhu dan rasulnya benar haqqan. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sungguh kata Rasul, aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku adalah benar. Artinya apa? Rasul ngomong sama orang itu tuh yang mati itu orang musyrik. Orang musyrik dengar nggak? Dengar. Kalau nggak dengar ngapain Rasul ngomong? Tuh maksudnya itu. Maka orang yang meninggal itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Yaitu min ma'rifati masari'ihim, yaitu mengetahui tempat-tempat di mana orang yang mati itu mati. Jadi tempat matinya ditunjuk oleh Rasulullah. Umar ngomong, Faqala Umar ini kan orangnya rasional ya. Dia ngomong sama Rasul. Berkata Umar, Ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tukallimu ajsadan? Kaifa, bagaimana tukallimu kau bicara ajsadan kepada jasad-jasad la arwah afiha yang enggak ada lagi rohnya. Nah, sudah mati. Qala, Rasul berkata, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku katakan tentang mereka. Ghaira annahum, tetapi mereka la yastati'una, tidak mampu ayyaruddu alaikum syai'an, tidak mampu mengembalikan perkataan itu kepada kalian. Jadi Rasul ngomong, dia dengar, tapi dia nggak bisa jawab. Sama kita kalau ke kuburan kita ngomong, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar nggak? Dia jawab nggak? Enggak Pak, aku jawab nggak? Ya kabur. Kabur dia. Kenapa? Disebutin tuh. La yastati'una ayyaruddu alaikum syai'an. Mereka enggak mampu membalasnya. Summa amara bihim sallallahu alaihi wasallam fasabbahu fa'alqaw fi qalibi badrin. Kemudian Nabi memerintahkan agar mereka itu diseret lalu dilemparkan ke dalam
Khalib Badrin, sumur Badar. Wa fi hadisin, dalam sebuah hadis, sahhahu Abdul Haq, yang disahihkan oleh Abdul Haq. Abdul Haq ini adalah seorang ulama yang beliau ini tinggal atau ahli hadis dan ahli fikih mazhabnya Maliki, tinggalnya di Spanyol. Sekarang Spanyol, namanya Andalus. Di Isbilia, Sevilla, yaitu Al-Andalus di Spanyol. Dan mazhabnya Maliki. Biasanya kalau ulama-ulama yang berasal dari Andalus, maka mazhabnya Maliki. Misalnya Ibnu Rushd itu di Andalus, mazhabnya Maliki. Ibnu Arabi itu di Andalus, mazhabnya Maliki. Rata-rata mazhabnya Maliki. Termasuk Abdul Haq. Beliau adalah seorang ahli hadis yang mazhabnya Maliki. Ada hadis yang disahihkan oleh Abdul Haq, dan hadis ini hadis marfu'an, hadis marfu'. Kalau kita belajar hadis, ada tuh kategori hadis marfu'. Apa? Ma min ahadin, tidak ada satupun seseorang yamurru, melewati, biqabri akhihil mu'min, melewati kuburan saudaranya yang mukmin, kana ya'rifuhu, yang dia kenal pada saat ketika fi dari dunia, di dunia, fa yusallimu alaih, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu wa radda alaihi salam, kecuali dia mengenalinya dan menyampaikan salam. Maksudnya dia kirim salam juga, tetapi enggak kita dengar. Karena itu maka adab bagi kita kalau kita ingin masuk ke dalam pekuburan, maka yang pertama ucapin salam. Yang kedua, bacakan ayat-ayat Quran. Seperti misalnya awal surat Baqarah, ayat kursi, akhir surat Baqarah, ditambah lagi dengan kulhu, al-falaq, an-nas. Kemudian inti selawat selama 10 kali selawat kepada Nabi. Lalu kita mengucapkan, yang saya baca ini saya hadiahkan buat penghuni kubur. Maka semua penghuni kubur minal mu'minin wal mu'minat, mereka akan senang. Kenapa? Yang lagi disiksa diringankan kuburnya, yang lagi bermasalah itu akan digembirakan di dalam kuburnya. Makanya jangan cuma datang lewat doang, Pak. Diri sebentar baca. Kemudian kita, misalnya kita bilang apa? Rabbana taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Itu kan ada tuh. Apalagi? Wa ma halalnahu min la ilaha illallah, tahlil. Wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi. Wa ma shalainahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna, hadiah dari kami. Wasilah, itu sampai kepada yang ada di dalam kubur. Jangan lupa itu. Kita lanjutin lagi sedikit Pak ya, enggak apa-apa ya, supaya selesai ini. Qala al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ayat yang kedua, kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan. Di dalam kedua ayat ini mengatakan di dalam kuburan enggak mendengar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Famahmulun ala, maka itu dimaknai, maknanya bahwa dzalika fi ba'dil awqat. Itu yang dimaksud ayat ini hanya sebagian waktu, bukan seluruhnya, bukan secara umum. Duna ba'din, tidak secara umum. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, fi ba'dil asqas, itu hanya berlaku hanya untuk sebagian orang. Sebagian orang. Duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Jam'an bainal ayati wal akhbar, menggabungkan antara ayat dan hadis. Nah, kita jelaskan sedikit. Kata Imam Al-Qurtubi, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal enggak mendengar karena udah mati, itu satu. Tapi kata Imam Al-Qurtubi yang kitabnya ini dimukhtasar oleh Imam Sya'rani, dia mengatakan
yang dimaksud ini ayat ini hanya berlaku pada sebagian waktu aja. Memang hukum asalnya orang meninggal tidak mendengar. Tetapi di dalam contohnya pada waktu-waktu tertentu dia bisa mendengar ketika ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ba'dil awqat. Misalnya kalau dia udah masuk ke dalam kubur nih, masuk dalam kubur. Lalu ruhnya kan diangkat kan? Ya kan enggak? Ketika malaikat munkar nakir datang, dia dengar nggak tuh? Dengar nggak? Karena ruhnya dimasukin lagi untuk menjawab. Itu maksudnya. Fi ba'dil awqat. Nanti ketika orang datang ke kuburan, lalu mengucapkan salam, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Tapi kita nggak dengar salamnya. Itu namanya fi ba'dil awqat. Bisa dipahami ya? Fi ba'dil awqat. Tapi kata yang ulama kedua, fi ba'dil asqas. Hanya sebagian orang yang diperdengarkan. Dalam hal ini kata Siti Aisyah yang dimaksud adalah orang-orang yang mati di perang Badar itu didengarkan. Tapi kalau orang-orang lain tidak bisa mendengar. Fayufhamu maka dipahami kesimpulannya adalah anna adzabal qabri azab kubur itu amun berlaku umum fi haqqil kafiri wal munafik bagi orang kafir dan munafik wal mu'minil asi dan orang beriman tapi maksiat. Artinya apa? Orang kafir kena azab, orang munafik kena azab, orang mukmin yang berdosa belum tobat pun kena azab kubur. Makanya sebelum kita meninggal, Pak, tobat supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih sehingga tidak diazab di dalam kubur. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.